angka stunting pada anak balita merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Upaya penurunan angka stunting harus melibatkan semua kalangan masyarakat dan lintas sektoral. Stunting sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan dalam jangka waktu yang panjang akan berdampak terhadap rendahnya kualitas generasi penerus bangsa. Anak stunting rentan terhadap penyakit dan berisiko mempunyai tingkat kecerdasan di bawah normal dan produktivitas yang rendah. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya asupan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selain itu, kebersihan lingkungan yang tidak memadai dapat menimbulkan diare berulang sehingga mengganggu penyerapan nutrisi pada anak. Perilaku buang air besar sembarangan termasuk salah satu masalah yang perlu perhatian khusus sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting. Untuk itu, dalam upaya penurunan percepatan stunting, tim USU menawarkan solusi inovasi melalui program implementasi program dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting melalui pemanfaatan pangan lokal dan Martabe Manajemen Risiko Stunting untuk ciptakan anak berkualitas melalui pendampingan perguruan tinggi di Sumatera Utara. Dalam program ini, kami akan melakukan pendampingan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmennya pada percepatan penurunan stunting melalui kegiatan edukasi berdasarkan analisis situasi daerahnya masing-masing. Babs merupakan suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai, atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air. Menurut data WHO tahun 2020, Indonesia merupakan negara kedua tertinggi yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan. Keadaan ini membuat sebanyak 150.000 anak meninggal setiap tahunnya akibat penyakit diare. Selain itu, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2020, sebanyak 8,6 juta rumah tangga masih membuang air besar sembarangan. Adapun data prevalensi stunting di Kabupaten Dairi tahun 2021 berdasarkan SSGI masih tinggi sebesar 34,2%. Maka sesuai dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan Perpres 72, maka Kabupaten Dairi menyusun rencana capaian prevalensi stunting di Kabupaten Dairi, di mana tahun 2022 30,09%, 2023 25,37%, dan 2024 20,25%. Untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Dairi, Bupati Dairi menetapkan beberapa desa yang menjadi lokus stunting. Adapun beberapa faktor resiko terjadinya stunting di Kabupaten Dairi adalah pertama, hunian dan lingkungan yang tidak layak di masyarakat, kemudian sanitasi yang tidak layak, dan air minum yang tidak layak. Menurut UNICEF, penyebab masalah status gizi anak balita ada dua, yaitu yang pertama penyebab langsung, yaitu asupan pangan atau gizi dan kesehatan. Kedua, penyebab tidak langsung, yaitu aksesibilitas pangan, pola asuh, air minum, dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Meskipun sanitasi merupakan faktor tidak langsung, namun peranannya tidak bisa kita abaikan. Kondisi data akses sanitasi jamban sehat di Kabupaten Dairi sampai dengan hari ini ada di angka 94,30%. 71.874 KK sudah memiliki akses jamban sehat dari total 76.221 KK di Kabupaten Dairi. Artinya, masih ada 4.347 KK yang masih melakukan perilaku bab sembarangan di tempat terbuka
Sanitasi yang buruk atau tidak ada jamban di rumah akan mempengaruhi kualitas lingkungan anak. Perilaku BAPS di Kabupaten Dairi masih menjadi salah satu kendala yang masih perlu diperhatikan. Risiko yang muncul jika masyarakat sering BAB sembarangan adalah tingginya angka stunting pada balita. Selain itu, lantai rumah yang masih terbuat dari tanah dapat menjadi pendukung terjadinya stunting. Di beberapa desa, masyarakat masih membuang air besar ke ladang maupun halaman belakang rumah. Namun, terdapat juga masyarakat yang memiliki jamban darurat, tetapi pembuangan kotoran tetap ke tanah sehingga tetap mencemari lingkungan. Tidak sedikit juga masyarakat yang tinggal di daerah sungai dan membuang air besar di sungai serta mencuci alat makan di aliran sungai yang sama. Hal ini masih dilakukan karena kondisi rumah yang belum memiliki jamban. Ya memang itulah sebenarnya pengen sih ya kan, tapi karena keadaan masih belum memungkinkan. Jadi beginilah dulu, masih buang air besarnya masih sembarangan ya, masih liar gitu. Ya kadang ke apa sana lah di bawah-bawah kopi sana gitu. Bihaben buang besar tunggu aku sih memang ala suruh keping baik sini buang besar. Yang suruh keping itu nah dia apa tuh leon bagainya ala suruh ini belau. Yang godong uang pature dunia. Bagaimana nak godong keping udah banget berubah. BAPS sangat berbahaya bagi kesehatan. Masyarakat yang mengonsumsi atau membersihkan diri dengan air tanah yang tercemar kotoran manusia tersebut akan mengalami diare kronis, tifus, kecacingan, hingga hepatitis. BAB sembarangan dapat berpengaruh pada asupan nutrisi yang tidak optimal. Ketika ibu hamil atau anak pada periode emas pertumbuhannya mengalami gangguan pencernaan, maka risiko terkena stunting akan sangat besar. Karena tubuh kehilangan nutrisi yang dibutuhkan sehingga asupan gizinya tidak terpenuhi. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki jamban yang sehat dan sanitasi yang baik harus terus dilakukan. Pentingnya memiliki jamban sehat agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat kotoran tinja, khususnya gangguan pencernaan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai menutup kotoran agar tidak mencemari lingkungan dan tidak dihinggapi serangga. Kalau di rumah pakai jamban nggak Bu? Buang air besar atau tadi sembarangan dia buang air besar? Ada jamban sudah, cuma dianya iyalah. Kadang mau ini ya buang air besar sembarangan ya. Nggak boleh ya sayangnya. Nggak boleh, kan banyak kuman. Iya kan? Kalau buang air besar sembarangan. Nah kondisi anaknya ini kan lagi mencret Bu, jadi nggak boleh makan sembarangan. Terus kalau buang air besar jangan sembarangan ya Bu ya, tolong dipantau anaknya. Kalau buang pun nggak boleh sembarangan, harus di rumah. Atau kalau di sekolah ada kamar mandinya khusus sekolah, jangan sembarangan. Maksudnya jangan di bawah pohon kayak gitu, di luar. Ya sayangnya jangan di halaman, nggak boleh. Nah di mana ada kamar mandinya? Ya Bu ya, jadi disarankan dia beli sabun buat dia atau sanitizer. Mana kebersihannya, selalu cuci tangan, megang apapun selalu cuci tangan. Kadang kan anak-anak namanya anak main-main kan nggak sadar masukkan makanan, beli makanan masukkannya ke mulut. Sayangnya dia sehat. Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo mengenai target penurunan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024, maka kami sangat mendukung adanya program Matching Fund Stunting ke Daireka yang bekerja sama dengan USU, BKKBN, dan 25 perguruan tinggi di Sumatera Utara. Melalui gerakan Stop BAP, sebagai salah satu upaya pencegahan stunting, harapan kami dapat mengubah perilaku masyarakat, terutama pada anak-anak untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan, sehingga kemungkinan terjadinya stunting dapat berkurang khususnya di Kabupaten Dairi. Terima kasih. Dukung gerakan Stop BAPS demi Indonesia bebas stunting. Dukung gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan demi Indonesia bebas
No stunting.